Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Magelang dimanapun berada. Tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman para sesepuh terdahulu tentang bagaimana rahasia meningkatkan suara irama dari burung perkutut. Yang dalam hari ini adalah burung perkutut lokal tentunya. Jadi kita hanya sekedar menyampaikan apa yang pernah dituturkan oleh sesepuh terdahulu tentang kiat-kiat atau cara meningkatkan kualitas perkutut dari segi irama atau dari lagunya ya, yang mungkin tidak banyak orang menyadarinya, tapi itu sesuatu hal yang penting dan mudah dilakukan, tapi akan sulit dilakukan bagi yang tidak mau melakukan tentunya. Nah, jadi begini, para sesepuh terdahulu itu menuturkan bahwasanya perkutut itu ketika menginginkan kualitas irama atau dari seni iramanya, seni suaranya, itu dengan cara salah satunya adalah menurunkan birahinya. Tentunya kalau perkutut terlalu over birahi, terlalu bahasa sekarang istilahnya gacor, itu akan dari segi irama akan menurun karena terlalu seringnya berbunyi yang berlarut-larut, dalam artian berbunyi terus-menerus yang diistilahkan sekarang gacor, itu secara irama juga akan menurun karena bunyi terus-menerus. Jadi dia akan performanya pun hanya terpaku akan mengejar kuantitas suara atau banyaknya bunyi, tapi dari segi seninya, seni suaranya dia akan menurun karena yaitu tadi sudah powernya sudah dihabiskan untuk kuantitas bunyi, untuk keseringan berbunyi. Lalu bagaimana cara agar perkutut tersebut kualitas iramanya bisa tetap baik, bahkan bisa lebih bagus? Itu yang dilakukan cara sesepuh terdahulu itu agak unik. Yang itu saya dengar dari bapak saya juga dari sesepuh teman-teman dari bapak juga dulu, ketika itu menyampaikan bahwa seringkali sesepuh terdahulu itu melakukan sesuatu yang tidak lumrah, dalam artian perkutut pada saat bulan-bulan tertentu, khususnya pada bulan purnama. Jadi ketika bulan purnama itu burung perkutut itu dikerek di atas ketinggian, lalu dalam semalaman itu dihentikan hingga pagi, hingga muncul matahari langsung lagi kembali. Nah, itu adalah cara yang unik dilakukan oleh orang terdahulu, di mana perkutut tersebut ketika malam hari, ketika khususnya pada saat bulan purnama itu dikerek. Tentunya kita harus juga mempertimbangkan ketika malam hari itu ada predator atau tidak, karena tidak dipungkiri beberapa sangkar saya pun yang pernah saya kerek di atas ketinggian ketika malam hari itu justru ditabraki oleh burung hantu yang sampai sangkarnya itu peok-peok sampai berwarna itu lah. Bahkan ketika paginya kita ketahui sampai berdarah-darah karena itu ditabraki oleh burung hantu. Nah, itu adalah cara rahasia sesepuh terdahulu. Kalau di tempat jenengan aman dan tidak ada sebuah masalah yang berkaitan dengan predator, mungkin ular yang merayap sampai ketinggian juga mungkin saja itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan kualitas irama. Yang pada tentunya kita juga perhatikan cuacanya, dalam artian kalau mendung, kalau musim hujan ya jangan dilakukan, tapi kalau cuaca cerah, bagus dari segi udara dan sebagainya, hawanya bagus, kita kerek ketinggian itu akan bagus juga untuk dari segi kualitas irama. Yang tentunya ketika dinginnya malam itu akan menurunkan birahinya, over birahi akan menurun dengan cara dikerek di ketinggian pada saat malam hari, dan terkhusus pada bulan purnama, yang konon katanya ketika bulan purnama itu hal-hal yang berkaitan dengan mungkin energi yang dari bulan akan
terserap pada perkutut yang konon itu juga akan menguatkan dari sisi katurangan atau ciri matinya gitu. Menurut sesepuh terdahulu menyampaikannya seperti itu. Namun bila tidak mempunyai tempat kerean, bisa kita ditaruh di teras rumah. Juga itu tadi mempertimbangkan dalam artian ketika hujan bagaimana, atau kita setidaknya kita mengetahui lah memprediksi nanti itu bakalan hujan atau tidak, dan cuacanya itu mendukung atau tidak untuk kita embunkan. Diembunkan di tengah malam dalam artian dari sejak malam hingga pagi hari, hingga muncul matahari pagi hari. Itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan kualitas irama dari segi seni suaranya. Nah, tentunya cara itu sebenarnya mudah dilakukan, tapi juga akan sulit dilakukan bagi yang malas dan sebagainya. Tapi kalau untuk bagi pegiat perkutut gacoran tentu tidak perlu melakukan hal itu, karena nanti justru gacornya akan menurun. Tapi kalau untuk meningkatkan kualitas irama itu sangat dianjurkan, yang tentunya harus memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, dalam artian cuaca, terus predator yang akan mengganggu perkutut tersebut, yang nanti malah ketika datang predator malah justru perkutut kita bukan semakin bagus, malah justru semakin buruk, bahkan macet kan teman-teman juga. Itu harus perlu dipertimbangkan, dan hal-hal lain yang tentunya perlu kita selidiki, perlu kita lakukan atau tidak, plus penting atau tidak kita lakukan seperti itu. Karena untuk pegiat perkutut yang hanya melakukan untuk perkutut pelangganan di rumah saja itu sangat penting. Juga untuk pegiat perkutut yang turun di segi irama perkutut. Tapi kalau untuk gacoran tidak disarankan, sekali lagi untuk gacoran tidak disarankan, hanya untuk khusus meningkatkan irama saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai pengalaman yang lain selain ini, mungkin bisa komen di kolom komentar. Tentu kita sangat menunggu ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua, biar kita bisa saling tukar pengalaman tentang hal ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala, lestari perkutut Nusantara.